saya hormati dan saya banggakan semua karyawan karyawati CV Sahabat Utama Group. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di sini majelis dalam rangka halal bihalal keluarga besar CV Sahabat Utama Group. Pada kesempatan hari ini adalah Syawal 1444 Hijriah. Pada hari ini tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok di Yaumul Qiyamah kita semua mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara halal bihalal keluarga besar CV Sahabat Utama Group 1444 Hijriah yang akan berjalan pada sore hari ini. Adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah hikmah halal bihalal dan motivasi, yang keempat nanti sambutan dari Bang Narji, dan yang kelima lain-lain, yang terakhir adalah penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah jam 4 lebih, marilah kita mulai acara pada sore hari ini dengan bacaan umul kitab. Liridailah masyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi bisa memperlancar acara halal bihalal keluarga besar Sahabat Utama Group pada sore hari ini. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari pimpinan Sahabat Utama, yaitu oleh Bapak Haji Gatot Wahyudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya wa din wa huwa haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati lan kita mulyakaken Ustaz Isrok saking Pemalang. Ingkang kita hormati lan kita muliakan juga lan kita banggakan Bang Narji kalian istri tercinta. Ngangge basa Jawi saged Bang Narji? Insyaallah saged nggih. Alhamdulillah pada sore hari ini Bang Narji dan Ustaz Isra bisa hadir di sini di tengah-tengah kita. Tentunya ini merupakan kebanggaan kita. Sekilas mungkin saya sampaikan ke rekan-rekan karyawan semua bahwa Ustadz Isra ini adalah seorang ustadz dan seorang motivator. Beliau memiliki beberapa apotek dan juga punya pabrik garmen yang karyawannya ratusan orang. Semoga nanti kita bisa menginspirasi untuk bisa memajukan tentunya di tempat kita Sahabat Utama Group ini. Kalau Bang Narji mestinya sudah pernah kenal ya. Saya pun sudah kenal Bang Narji lama, cuma kenal Bang Narji baru kemarin kan ya. Kita ketemu di Sodong itu ya. Kayaknya kalau dengan Bang Narji itu kayaknya banyak kesamaan ini Bang. Saya sama-sama pendatang Bang. Bang Narji kan dari Tangerang ya.
Mungkin tidak banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang saya sampaikan. Tentunya kita sudah tidak sabar ingin mendengarkan dan menghayati dan tentunya nanti mempraktekkan apa yang disampaikan Ustadz Isra dan Bang Narji. Dari saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Yang selanjutnya adalah hikmah halal bihalal dan motivasi oleh Ustadz Isra. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi ya. Tadi nggak dengar doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada yang saya hormati Bapak Gatot dan Ibu, matur nuwun sangat. Saya diminta ke anggota tim ini. Terima kasih kepada Bang Narji. Kamu ada masalah ya? Ajar saya. Ojo saya. Udah biasa. Kepada tim seri sahabat utama yang saya hormati, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah alhamdulillah kita bekerja kepada di tempatnya seorang muslim. Jadi kalau di tempat orang muslim, orang yang nggak pakai jilbab bisa pakai jilbab. Itu nikmat itu. Harus dinikmati, harus disyukuri. Salam mereka kita selalu curahkan kepada suri tauladan kita yang bisa mengucapkan. Saya lagi-lagi mengatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang tersukses membangun teamwork. Jadi kalau nanti Pak Gatot dan tim sahabat ini ya, mau maju cara membuat timnya, maka belajarlah dari Rasul. Gitu. Cara Rasulullah membangun tim. Satu saat saya nanti berbicara kisah Hunain, perang Hunain. Wah itu berpikir organisasi di perang Hunain itu keren. Nah, gitu ya. Tapi ini nggak itulah, nanti ini ada salah saja. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ada kekuatan tim dengan ember cinta. Gitu. Judulnya begitu. Kekuatan tim dengan ember cinta. Gitu. Ya, ternyata hubungannya sama, kemana-mana tuh memang harus ada cinta. Gitu. Nah pertanyaannya adalah ini. Karena ini di sebuah perusahaan yang saya tanya di awal, coba ngacung apa sih tentang organisasi itu? Dia tahu. Nanti saya tepuk tangan dari dia di Pak Gatot. Ayo, ada yang siap? Apa itu organisasi? Ya, Mas, mau Mas. Suatu komunitas dengan tujuan yang sama dan struktur. Jadi organisasi itu seperti itu dari satu saling berubah. Oh iya. Berdiri saja, Pak. Tapi hadiah saya juga Pak. Nanti ditagih ya, Pak lupa ya. Pertama adalah organisasi itu kumpulan orang. Tapi syaratnya kumpulan orang itu tujuannya sama. Saya nggak tahu Pak Gatot ini. Saya kasih sahabat itu tujuan utamanya apa? Apakah tujuan utama dari seri sahabat sudah terdeliver ke semua tim? Ya, ini jadi masalah kalau ini belum, gitu ya. Atau masing-masing tempat ini, orang yang di sini, tim yang di sini sudah punya tujuan hidup kan? Sebab nanti kalau mereka sudah punya tujuan hidup, gitu, bersatu di sini dan di sini ada tujuan utamanya apa itu terdeliver, maka perusahaan ini jadi cepat maju, gitu. Ya kan? Itu seperti itu. Sebelumnya nanti saya ini kenalan tadi, saya ada apotek Comal, mudah-mudahan nanti tahun ini buka PBF 1, buka apotek namanya Real Life Pharma, disingkat RP ya. Real Life Pharma itu di Belik, insya Allah ada 12 yang berdiri, sudah PT Kali Comal. Saya jadi takmir masjid juga, jadi saya ambil masjid. Saya juga ada
Saya juga wakil ketua Yayasan Bina Insan Mulia, menangani SDT juga, TKIT, SDT, saya menangani UB. Terus saya pernah mendirikan Persatuan Pengusaha Muslim Muhammadiyah. Itu kenalannya. Nah, yang jelas ini jadi panduan. Nah, yang dimaksud di sini adalah keluarga sebagai sahabat. Bahasa saya ini, orang yang beriman, kita beriman semua. Jagalah dirimu dan keluarga sebagai sahabat dari api neraka, barangkali begitu ya bahasanya. Nah, ini dalam tubuh ada tali cinta ya. Nah, ini yang penting, Pak. Di dalam satu perusahaan itu antar karyawannya itu saling memuji. Kalau nggak bahaya, padahal pujian ini menjadi penting kan ada hadisnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pujian itu adalah kebutuhan jiwa. Jadi Pak Gatot nanti perlu memuji kalau dalam konteks perusahaan itu mengapresiasi kerjaan karyawan. Karyawan itu sama sekali. Dan kalau ada sesuatu yang jelek, ya kalau saya berusaha itu saya nggak berani ngomong jelek kepada karyawan saya. Maka ketika mau ngomong jelek, mulutnya harus mingkem. Suratnya, ayatnya berbicara baik. Kalau kita ingin berbicara buruk, diamlah, ditahan. Gitu. Maka di ayat yang lain, salah satu ciri-ciri penduduk surga itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ada ya, bahasa itu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ketika marah, karena marah itu biasanya yang keluar dari mulut adalah hal-hal jelek. Tahan. Salah satu contoh. Nah, saya tanya nih, Mbak Hitam, siapa namanya? Mbak siapa? Mbak Oki di rumah punya bedak? Ada. Saya tanya, kalau Mbak Oki bedaknya sudah habis dan belum beli lagi, pusing kan? Enggak, yakin. Atau sebelum habis sudah dibeli lagi, sehingga nggak pernah kehabisan. Pas habis beli. Oh ya, ini kasus beda. Di tempat lain, kalau nggak punya bedak itu stres lah. Nggak punya bedak itu membuat stres. Jangankan ada jerawat, bedaknya nggak ada, dia stres. Bandung siapa? Bandung itu bahasa sana, bahasa tempat saya. Bandung itu Bandung bahasa Bandung. Perempuan sudah gosok ini 4 kali 5 kali gosok, gitu. Ya kan? Pak Gatot datang, dia baca ngomong, kok dia kamu cantik hari ini? Ini penting juga, penting. Hanya tapi sekedar untuk memberi apresiasi. Wis jangan lebih dari gitu. Tujuannya bagaimana itu keberadaannya di aku. Tapi kalau suami istri menjadi wajib ya, yang sudah punya suami dan istri ngomong ke istri Anda cakep itu harus sehari 3 kali. Tapi di sini di perusahaan itu saling mengapresiasi kerjaan itu menjadi kebutuhan, ya, menjadi kebutuhan. Jadi penting. Ada 3 hal, Pak. Ada 3 hal yang ketika kita lakukan, itu artinya memuji. Ya. Ada 3 kata ajaib yang mendukung kata pujian itu. Satu adalah tentang ucapan terima kasih. Ini adalah hadisnya. La yashkurullah illa yashkurullah malam yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada manusia kepada Allah bagi siapa saja yang tidak bersyukur kepada manusia. Saya ngaco ini. Di tempat saya itu ada satu karyawan yang ketika gajinya masuk, dia langsung ke saya ngomong, Pak terima kasih ya Pak. Di sini ada nggak? Yang sama Pak Gatot tuh ngomong, Pak makasih Pak gajinya turun. Ada nggak? Sementara tuning. Hah? Tuning masih tuning. Belum transfer. Belum transfer. Ya. Dan ternyata saya terus terang, saya senang diucapkan terima kasih oleh satu anak itu. Gitu. Ini Pak. Nah, dicoba
ketika damping ya. Jadi tim kita itu kan biasa ada ngomong, Mas ambilkan di situ sih apa buku ini kok belum dipakai, ambilkan sambilkan atau ambilkan. Nah, begitu sambilkan sudah diambilkan, mulut kita ngomong kepada yang ambil, Mas makasih ya Mas. Itu dibiasakan. Nanti hubungan kita antar sesama karyawan itu keren. Itu dipraktikkan. Mampu ya, bisa ya, gitu ya. Jangan anggap sepele perbuatan mengambilkan pulpen itu. Mulut kita tuh mingkem, nggak boleh. Sesama tim untuk tim itu jadi nggak enak gitu. Ya, siap Pak? Siap? Kalau nggak siap berarti jenengan tanda-tanda orang nggak bersyukur sama Allah. Ini harus bahaya. Iya kan? Jadi nanti apa itu? Ayo. Ini kalau S2 jadi apa ya Pak? Kalau duduk terus tuh saya mohon izin ya, mohon izin. Jadi kalau mulut kita itu tidak mudah mengucapkan terima kasih itu bisa ditandai. Makanya surga neraka itu sudah bisa ketahuan dari sekarang, ya kan? Di jalan ada orang ngomong, ada orang pernah dengar nggak? Itu orang mulutnya ya diam aja sudah dibantuin. Pernah dengar tentang itu? Padahal itu butuh kata sedikit terima kasih itu ternyata untuk membuat apa? Membuat hati itu lega gitu. Ya, di rumah ini bapak-bapak kalau istrinya buat teh, sekedar buat teh, bapak-bapak harus ucapkan terima kasih. Iya Bapak? Yakin sudah sholat belum? Belum. Besok dilakukan dan setelah itu nanti ya saya efeknya mengucapkan terima kasih. Sebab saya menyampaikan begini di mana-mana, ternyata begitu suami dibuatkan teh dan suami ini ngomong terima kasih, efeknya beda. Respon istrinya luar biasa. Keluarga kita tuh jadi gimana? Nah, karena judulnya tetap hidup itu bersama tim, keluarga kan tim, organisasi kecil. Di sini berarti keluarga besar. Itu ketika melakukan itu tim itu jadi ya keberadaannya seolah-olah diakui. Jadi ketika ada orang ngambilkan berbagai yang kita ucapkan terima kasih, itu seolah-olah dia lagi memuji, kita lagi memuji perasaan dia. Orang itu kalaupun dari wajahnya tidak berubah sumringah, paling tidak di hatinya. Dan saya ngomong, saya di lingkungan karyawan saya senang, walaupun di hadapan saya jahil biasa saja, tapi sejujurnya semakin enak beda di satu kali. Itu gitu ya, penting Pak. Terima kasih. Dan ucapan terima kasih ini hadisnya dua Pak. Hadisnya dua, ini satu. Nanti ada satu lagi. Ini bersyukur kepada yang kecil. Ini hadis. Malam yaskur kolil, malam yaskur kathir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang besar. Coba, yang gajinya paling kecil di sini berapa kan sob? Jangan rahasia. Tapi walaupun perasaannya gajinya kecil, coba ngomong ke Pak Gatot, Pak matur nuwun ya. Rasanya kan dia mensyukuri yang kecil. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat yang lebih besar di surat apa? Surat Ibrahim itu, ya, kalau orang nggak bersyukur, kalau bersyukur Allah tambah nikmatnya, kalau tidak bersyukur diancam oleh Allah, maka azabnya Allah sangat besar pedih. Nah ternyata ini penjelasannya ada hadisnya. Siap? Mbak, halo, siap? Mengucapkan terima kasih siap? Siap. Benar? Ya. Ya, Pak, siap Pak? Siap. Ayo ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng, kompak Pak. Satu tim harus kompak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini, mulut saya mau mengucapkan terima kasih terhadap jasa sekecil apapun baik oleh
teman, baik oleh teman, atasan saya, atasan pasangan saya. atau pasangan saya. Ini berubah. Amin. Kalau ini berubah besok, suasana perusahaan ini jadi hangat. Insya Allah. Ya. Berapa menit lagi ini? Masih lama? Masih ya? Ya. Kemudian kata ajar yang selanjutnya adalah kata maaf. Nah, di dalam membangun, saya punya buku Cara Gila Membangun Tim. Cara Gila Membangun Tim. Di dalamnya ada materi tentang kesiapan untuk minta maaf. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat alasan pembenaran terhadap kesalahan yang kita lakukan, maka itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Malah ini saya sampaikan ini, coba ya, di dalam sebuah tim kalau saling menyalahkan, kira-kira tim yang kita bangun sehat tidak? Tidak. Coba kalau pikir, ada katakan misalnya ini ada online, pengirimannya itu keliru, ya. Orang itu langsung mau introspeksi. Oh, sebelum orang itu mengucapkan ini sama saya, secara psikologi dalam otak itu sudah mengevaluasi diri. Ya, oh, ini harusnya begini. Oh, ternyata ini salah saya. Dan itu ngomong langsung ke Pak Gatot, Pak, ini salah saya. Dan ucapan ini salah saya itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Coba di organisasi kita, di CV sahabat utama ini, ya kan, tidak saling tuti, tapi dia introspeksi diri. Dan saya harap tim itu karena begini, saya punya kasus di karyawan saya. Karena saya sampai pindah, dan begitu pindah, dia itu asumsinya itu gara-gara saya ada bisikan dari tim pusat ke saya. Akhirnya anak itu menyalahkan pusat, dipindah menyalahkan pusat. Gitu. Akhirnya saya ngomong gini, jangan kamu menyalahkan pusat deh. Karena sungguh menyalahkan orang lain itu mudah. Bukankah kita ingat peribahasa semut di seberang lautan kita tahu, gajah di belukung mata tidak tahu. Gitu ya? Tapi ini untuk mempraktekkan ini susah. Maka saya ngomong gini, coba itu di tim baru namanya apa? Paramadina. Itu temanmu itu bijaksana. Coba jangan menyalahkan orang lain. Orang itu gampang. Coba introspeksi terus itu benar. Kamu ngomong kayak gini, itu bagian dari rasa rendah hati. Ngomong coba sih nasihati saya. Apa yang salah dari saya? Mohon nasihati. Coba kalau timnya Pak Gatot itu ada yang ngomong begitu, saling meminta nasihat, itu keren. Nah setelah itu ternyata ya nasihatnya muncul. Setelah nasihatnya muncul, salah satunya anak itu gak pernah bedakan gitu. Itu kata perempuannya ngomong sampai beda. Akhirnya sekarang beda, bisa akrab, bisa menyatu dengan organisasi itu. Itu gara-gara minta saran. Itu. Nah itu gitu Pak. Jadi jangan merasa paling pintar dulu. Ini maka minta saran. Gitu. Ini sebaiknya gimana? Gitu kan. Nah inisiatif saya itu adalah bentuk perbaikan diri. Dan ini ada kisahnya, adik-adik. Kisahnya Nabi Yunus, tahu kisah Nabi Yunus? Tahu Nabi Yunus? Saya tahu ya. Singkat ceritanya Nabi Yunus itu dilempar ke laut, dimakan ikan hiu. Di ikan hiu itu dia zikir. Nabi Yunus. Zikirnya Nabi Yunus apa? Halo? Apa coba? Arti bebasnya gimana? Arti bebasnya begini, pengaruh saya kemarin bisa. Ya Allah, tidak ada teman saya.
gini. Artinya itu, ini kuntu minadzolim itu artinya ya Allah ini salah saya. Gara-gara kita mengakui salah ke Gusti Allah ampuni. Jangan-jangan kita tuh merasa kalau Gusti Allah merasa benar semua gitu ya. Iya, kita akui aja. Nah, kan itu. Kalau mas-mas tahu ceritanya Nabi Yunus kan paham. Iya kan? Gitu. Ya Allah ini salah saya. Jadi ini perlu Pak. Di perusahaan itu di antara tim itu perlu ada itu Pak. Bagaimana ini salah saya gitu. Itu disampaikan ya teman-teman. Ya. Saya pikir kalau teman-teman itu mempraktikkan ini, saya pikir nanti sahabat itu nanti kemajuannya besar. Amin. Karena kalau orang ngomongin saya, maka masing-masing tim itu akhirnya mau belajar lagi, ya memperbaiki diri. Nah belajar artinya nanti menaikkan kapasitas pribadi naik. Ya. Pak Gatot di sini nggak ada tukang pajak lagi. Di sini kan nggak ada pegawai pajak. Ya mohon bocoran. Omsetnya berapa Pak? Kita kan tidak mesti, tetapi dalam 1 tahun lebih dari 2M. Wow. 1 tahun lebih dari 2M. 1 tahun 2M itu per bulan apa setahun? 1 tahun. 1 tahun dibagi per bulannya berapa? Karena kita kan penjualan buku itu namanya per semester atau per tahun. Bukunya kan per tahun. Oh, gitu. Per semester, jadi bukan per bulan. Oh gitu. Evaluasi kita ya per tahun. Per tahun. Atau per 6 bulan gitu. Bahasa saya gini. Sebab saya oleh Pak Habib Terbunuh pada waktu belajar IBM. Kalau saya kasih uang kamu 100 miliar, kamu bisa putarkan ya? Wah, naik saya di bawahnya Pak Helmi, mampu Pak, caranya begini, betul. Nah, tapi tantangannya Pak Helmi berkono terbawa ke tim, ini ada uang 100 miliar, bisa putarkan nggak? Enggak. Mungkin karena ternyata untuk memutarkan uang segitu besar itu butuh kapasitas pribadi yang hebat. Nah, kita Pak Gatot, perusahaan umat muslim itu betul-betul tertinggal sekali. Nah, nanti Pak Gatot berpikir suatu saat bagaimana perusahaan Pak Gatot itu dijalankan di bursa saham IPO. Kapan itu manajemennya diatur? Saya juga begitu. Saya lagi belajar biar manajemen saya standar IPO. Teman-teman kita yang nonton ini di sini kan muslim semua. Saya harus ngomongin karena kebutuhan saya itu miliknya Cina. Perusahaan Cina itu kalau dengan berapa itu datanya hampir semuanya itu sudah IPO, sudah mendapatkan modal gratis dari masyarakat karena kita mencatatkan perusahaan kita di bursa saham. Sehingga saya itu cita-citanya apoteknya 1000 cabang. Tahunnya berapa? Tahunnya 3. Tahunnya 2035. Berapa lagi? 12 tahun. Itu kalau di breakdown itu nampaknya otak nggak mampu. Tapi ada caranya. Begitu apotekku sudah 200 atau 100 atau 200 cabang, saya buka IPO. Begitu IPO, kami nanti pikiran saya itu dapat 2-3 T. 2-3 T yang masuk untuk membuka cabang 1000 cabang di Indonesia. Itu mampu. Dan ketika kami apoteknya sudah 100 cabang, manajemennya sudah kuat. Enggak mudah Pak. Enggak mudah untuk bikin perusahaan sebegitu kuat. Dan Pak Gatot, saya mohon nanti ikut di IBM, ikut di Genfrog. Nah nanti hubungannya dengan para pengusaha yang ngobrolnya itu nanti ngobrolnya kita tentang meningkatkan omset apa, ngobrolnya jadi gini, berteman dan bergaul dengan para pengusaha, hidupnya bersama orang miskin, bisa kayak gitu. Itu gimana aja? Nah itu keren kalau itu bisa. Nah dengan ini diginikan ini saya ngomong
ngomong begini tuh maksudnya biar nanti para tim tuh punya pikiran yang luar biasa kesananya gitu. Dan tim ini harus dibuat serapi mungkin. Ya, saya tadi belajar alhamdulillah ketemu sama pensiunan tim Sampurna. Tim Sampurna itu ternyata saya pikir miliknya Indonesia, Cino Indonesia. Ternyata dia miliknya Amerika, orang Amerika. Ya Allah, manajemennya, datanya pemerintah dengan data yang dimiliki oleh Sampurna itu apa? Jadi Sampurna itu sudah sering klik satu desa itu warungnya biro, penduduknya berapa, perkembangan berapa itu tahu. Padahal jalannya kan rokok. Wow. Pembinaan karyawannya keren. Dia ada istilah learning. Ya, learning itu program pendidik kepada karyawan. Learning. Baru dia membaca, dia tanya kalau nilainya A setahun nilainya A terus, gitu. Padahal itu hampir seminggu sekali dikasih learning itu, dia dikasih gaji ke-21. Di akhir tahun itu dia menerima gaji 5-4 kali gaji gara-gara dia learning itu. Dia membaca kemudian dia menjawab. Wah, kita cepat lomba. Jadi kita nggak kena manajemennya gitu. Dan kita harus belajar. Nah, ketika belajar dengan orang-orang ini, Pak, itu kita jadi merasa itu nggak ada apa-apanya gitu. Tapi nanti kalau kita bergaulnya dengan yang ke bawah, itu kita kadang merasa kok kayak paling gak ada dewek ya. Kayak merasa kayak gede dewek gitu ya. Itu gitu. Ya mari seorang manajemen. Ada saya ketemu tim Moroba itu hebat tuh. Nanti nggak tahu. Ini sudah pakai 5R, oke? Belum ya? Manajemen 5R belum ya? Nah, jadi gini, di Al-Quran itu ada kata-kata dan orang-orang yang menghindari kesia-siaan dan perbuatannya tidak sia-sia. Itu di surat Muhammad saya. Apa Al-Mu'minun? Ya. Kata Timur begini, kalau kamu ngambil obat seharusnya dalam waktu 2 menit, harusnya nih, penataannya bagus, sehingga kan cepat, gak usah golek gitu. Ya. Tetapi itu ternyata golek paramek itu ternyata waktunya 5 menit, maka 3 menitnya sia-sia. Yang saya ngomongin, wah, kalau muslim begini keren. Nah, ini 5R itu kalau dibawa ke rumah keren. Ngaco yang di rumah itu setengah jam boleh dikunci ngaco. Setengah jam. Jadi kunci di mana sih boleh dikunci sampai setengah jam. Iya, itu harus ada. Jadi berarti harus ada pelatihan 5R. Apa fisik, rapi, apa lagi? Ringkas, rawat, ada satu orang. Rajin. Iya. Ada. Sudah ada. Nah, itu pelatihannya sungai banget. Itu bisa. Itu untuk belajar. Itu apa? Ringkas itu gimana? Memisahkan antara barang yang digunakan dengan tidak digunakan. Tempatkan barang itu pada tempatnya. Nanti yang namanya ini kalau dibawa ke rumah, gimana? Dibawa ke rumah itu kunci tempat kunci sehingga waktunya nggak sia-sia. Masa kau boleh kunci tak menghabiskan setengah jam gitu ya. Tapi itu mas benar, jangan tugas saya juga boleh dikunci ya kan gitu ya. Lanjut ke situ karena ini berbicara usaha. Jadi ini sama saya ini ketika kita nyari kunci tidak ketemu jawabannya salah. Ini salah. Ini salah saya gitu. Sehingga waktunya jadi sia-sia. Kalau dari waktu sia-sia, kira-kira kita tuh ahli surga. Kalau manajemennya itu ditarikan kepada Al-Quran itu. Ya, maka ketika kita umat muslim itu seperti yang diucapkan oleh Al-Quran dan tahu ilmunya, maka umat Islam memegang dunia.
Itu. Berapa lagi Pak? Wis. Cukup. Wah, cukup. Ya, ini salah saya. Ya, padahal tadi ya kekuatan tim dengan apa? Ember cinta. Nah, ember cinta itu. Ya, barangkali ini aja. Kalau ternyata ini nanti kurang, kalau materinya panjang, saya isi itu sudah 3 jam. Tentang ini gitu banyak sih ya. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita. Ya, tapi nanti tolong disampaikan lagi. Terima kasih, minta maaf. Dan nanti ke istri di rumah ya, ketika mau tidur atau pulang ngomong ke istri, Bu, maafkan saya. Barangkali dari bangun tidur sampai hari ini perbuatan saya tidak sesuai dengan yang kamu mau. Itu dicatat romantis kan jadi? Romantis itu dicatat. Praktek itu harus dilakukan. Wajib itu dilakukan gitu. Dan ketika mau tidur itu harus melepaskan jengkel, dendam, apa sudah lepas. Jadi nanti bapak ibu nanti bangun tidurnya jadi enak gitu ya. Demikian yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kalau apa namanya kepengen lanjut ya suatu saat lanjut bisa ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasinya dari Ustaz Wisnu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Narji. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Ini aja. Jadi kalau bisa joget-joget nanti apa jelas? Cek keras. Saya di sini atau di situ? Ini. Ini keras karena faktor tutup mulut kali ya. Nah, kalau di sini bisa kelihatan semuanya nih. Bisa kelihatan semuanya ya. Tapi tenang aja, dalam posisi manapun juga wajah saya kelihatan karena muka saya tuh ya. Kalau perempuan tuh rumah saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Gatot selaku tuan rumah, ingkang kula hormati Bapak Haji Wisro, sahabat saya senasib sebentuk dan seukuran. Ibu, terima kasih semuanya yang ada di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat kita salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Selamat sore semuanya. Semangat. Ya, pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin sudah pasti saya memiliki banyak kesalahan terhadap bapak-bapak ibu semuanya. Mungkin selama ini ketakutan saya menimbulkan fitnah. Nah, kalau bicara apa yang tadi diutarakan sama sahabat saya ini Bapak Ustadz Istro tentang organisasi yang akhirnya berefek pada bisnis. Saya juga punya organisasi sudah 15 tahun. Organisasi saya ini tapi nggak maju-maju dan nggak mundur-mundur. Organisasi rumah tangga saya. Karena sampai detik ini saya nggak nambah-nambah. Istri ya cuma satu. Organisasi rumah tangga seperti itu. Nah, dalam berumah tangga menurut saya itu adalah orang tidak akan sukses melakukan sebuah organisasi di luar rumah tangga kalau rumah tangganya sendiri belum terorganisir secara baik. Kesimpulan saya seperti itu. Biasanya orang yang sukses itu rumah tangganya juga adalah rumah tangga yang sukses. Kita contoh Pak Gatot. Pak Gatot sukses membuat usaha ini kenapa? Karena sukses juga. Contohnya Pak Gatot apa? Bisa dapat istri yang cantik.
Ya, itu adalah sukses awal seorang laki-laki. Kalau menurut saya, sukses awal seorang laki-laki itu bisa mendapatkan istri yang wajahnya itu di atas standar dari wajah dia. Saya juga kalau dibilang sukses banget. Karena kenapa? Saya itu dulu kuliah pas banget jurusannya ekonomi. Jadi saya terapkan prinsip ekonomi dalam mencari istri. Dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Dengan badan yang sekecil-kecilnya saya ingin mendapatkan istri yang setinggi-tinggi. Itu ternyata marketingnya itu optimal kalau dalam ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara balik lagi ke rumah tangga, bagaimana sih manajemen rumah tangga? Alhamdulillah, Bapak Gatot, Mas Isro semuanya, alhamdulillah saya udah 15 tahun menikah dengan istri saya, dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Itu kenapa bisa bertahan 15 tahun? Yang pertama, istri saya sampai saat ini belum sadar. Makanya kalau istri saya lagi sholat, habis sholat dia berdoa lama, itu saya tepok. Doanya jangan lama-lama, nanti kamu dapat hidayah. Kan kalau dapat hidayah baru sadar suaminya kayak gini. Dan saya itu sangat menjaga istri saya, Bu. Karena ke dapur aja saya kasih helm. Jangan sampai kebentur. Kalau kebentur tersadar. Nah, ini kita bicara tentang rumah tangga. Kita balik lagi di sini juga ada milenial ya, karena kita lengkap loh pada sore hari ini. Ada yang masih milenial, ada yang udah kolosal. Wajah-wajah kolosal semua nih. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik kan selalu bertanya, pasti adik-adik bertanya, kok Mas Narji bisa ya dengan yang kayak begitu mendapatkan sesuatu, istri, rumah tangga, pekerjaan? Itu gimana caranya? Pasti bertanya seperti itu kan? Terutama laki-laki nih kan, bingung. Ini peletnya apa sih Bang Narji? Laki-laki itu jangan sampai kita yang menjadi harus mencari atau memilih wanita. Lelaki yang berhasil adalah lelaki yang akhirnya dikejar-kejar atau dituntutin oleh wanita. Syaratnya apa? Syaratnya hidup jangan pernah bucin, jangan jadi budak-budak cinta. Karena saya itu dulu punya prinsip, boleh saya jelek, tapi bagaimana wanita cantik itu ngejar-ngejar saya. Karena dalam karir bercinta saya itu unik Pak. 4 kali saya menyatakan cinta, 5 kali saya ditolak. Yang terakhir itu saya belum menyatakan cinta, dia udah tahu mau nembak saya. Maaf ya Mas, sudah tertutup. Nah, tapi dengan itu saya mau motivasi diri. Apa sih sebenarnya yang dipandang wanita terhadap seorang laki-laki? Menurut saya ketampanan iya, tapi ketampanan itu hanya menjadi cinta yang sesaat. Cinta pada pandangan pertama, cinta pandangan pertama memang sangat indah, tapi kurun waktunya sangat singkat. Gue suka banget sih ketemu di bis tadi, begitu ngobrol 5 menit nggak nyambung, ternyata isi otaknya nggak ada, langsung ilfil kan. Cinta yang paling indah itu adalah cinta yang menurut pepatah Jawa, witing tresno jalanan saka kulino. Karena sering bertemu, akhirnya tumbuh rasa cinta. Karena itu adalah cinta yang paling abadi. Udah saling kenal, saling akhirnya cinta itu abadi. Nah, adik-adik sekalian, ada yang masih jomblo? Yang laki-laki ada yang masih jomblo? Coba tunjuk tangan yang jomblo. Mana? Lah, bapak bukan jomblo, Pak. Bapak kategorinya udah zombie, Pak. Ini jujur, yang perempuan di sini, mana yang masih jomblo tunjuk tangan? Hah? Jujur aja. Malu. Jujur aja, lebih baik jujur daripada saya terka. Karena saya bisa membedakan mana wajah yang udah punya pasangan, mana wajah yang jomblo. Jomblo itu kelihatan kalau duduk juga masih jomblo kan? Duduknya beda. Nah, kalau yang ini kayaknya kamu
belum lama punya pasangan kan? Iya. Benar? Benar? Kelihatan wajahnya masih berseri. Karena kebahagiaan hidup adalah apabila kita mendapatkan cinta yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, terus bagaimana sih saya akhirnya memotivasi diri agar apa yang saya dapatkan adalah sesuai dengan keinginan saya. Yang pertama, adik-adik ini sekalian ya, karena kita baru bulan Syawal, saya adalah orang yang selalu dan sering, meskipun sholat saya masih bolong-bolong, puasa saya juga masih belum sempurna, saya adalah orang yang selalu berdialog kepada Sang Pencipta. Saya itu orang yang selalu sering berbicara. Kalau saya melihat orang sukses, saya itu mengedepankan bukan rasa iri saya, tapi saya selalu bertanya, ya Allah, kenapa kok dia bisa seperti itu? Apa perjuangan dia? Bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan itu? Aku juga pengen sukses dengan jalan hidup sendiri. Itu yang pertama. Pertama, saya adalah orang yang selalu mendialogkan segala persoalan hidup saya masuk kepada Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta juga tahu kita berdialog dengan Beliau yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, bukan hanya dalam keadaan kita sholat. Saya kadang-kadang di jalan sambil nyetir atau sambil dulu naik angkot atau jalan kaki. Setiap ada kejadian sesuatu, saya selalu menanyakan itu. Ya Allah, kok Anda bisa indah banget ya? Kenapa dia bisa indah? Itu yang pertama. Saya selalu berdialog dengan Allah. Yang kedua, saya itu adalah kalau ingin mencapai sesuai dengan keinginan kita, benda pertama yang kita cari adalah cermin. Di rumah ada cermin nggak? Kalau nggak ada cermin di rumah, datang ke toko emas. Pasti kanan, kiri, depan, atas semua itu cermin. Dulu itu adalah benda yang paling saya benci ya, awalnya ya. Karena setiap bercermin itu rasanya kayak ngeliat hantu, serem banget. Ternyata saya sendiri. Tapi setelah saya bercermin, akhirnya saya tahu siapa saya. Begitu orang-orang rata-rata kalau punya cita-cita umur berapa? Pak Isra pengen jadi apoteker dari umur berapa? Pengen jadi apoteker? SMP. Bapak ingin punya perusahaan seperti ini dari umur berapa? SMP. Mas, Bapak pengen begini dari umur berapa? Ini keinginan, cita-cita atau nasib? Atau yang takdir? Mas, sekarang kerjanya apa? Kerjanya apa? Membantu Bu Susah di online shop. Online shop. Iya. Cita-cita? Keinginan? Sempat berubah-ubah. Dari SD pilot, terus SMP berubah lagi, kuliah udah yang penting lulus aja. Nah ini dia. Kalau cita-cita berubah, Allah juga bingung. Kemarin doa minta pilot. Ini udah saya catat nih, tahun sekian mau jadi pilot. Pas SMP berubah lagi, kan kasihan malaikat nyoret lagi kan. Saya itu Bu, Bapak sekalian, jadi pelawak itu bukan nasib atau takdir. Memang saya sudah sesuai dengan cita-cita saya sejak kecil. Kalau orang mungkin Bapak Gatot, Mas Isro, cita-cita SMP. Saya kelas 2 SD memang sudah pengen jadi pelawak. Jujur. Kenapa? Saya sadar bentuk. Enggak sadar bentuk. Begitu saya ngajar, dapat saya keren. Jadi model, saya jadi model nggak mungkin. Paling jadi model rekonstruksi. Yang dipukulin, diinjak-injak. Kemudian saya mau jadi tentara. Saya sadar, kok teman-teman saya kandas, saya kesamping. Jadi badan saya tuh kayak kontrakan. Pendek lagi. Yang pakai film pendek lagi. Jangan geledek dari kendali. Biar pendek, istri saya pramugari. Siap bro. Siap. Jadi saya itu jadi pelawak bukan sesuatu yang takdir, tapi memang cita-cita saya. Saya sadar bahwa orang seperti
saya, kalau jadi tentara ada standar tinggi, jadi model, jadi bintang film, pemain sinetron, itu ada standar wajar. Pengen jadi guru, akademis saya juga terbatas. Saya bukan orang yang pintar-pintar banget. Kalau pintar bohong ya. Kemudian dari situ saya berpikir, kayaknya saya lihat dulu Pak Haji Jojo waktu saya SD, saya lihat Pak Haji Jojo bentuknya kayak gitu. Ada Pak Haji Komar, kemudian pada saat itu ada Pak Haji Bolot. Saya lihat ini kayaknya profesi yang tidak mengenal bentuk fisik, tidak ada ukuran, daus mini aja bisa ngetok. Untuk bapak saya. Nah itu saya berpikir, maka dari itu sejak SD saya mengumpulkan kaset-kaset lawak. Zaman dulu kan banyak Pak ya yang jual kaset lawak. Dari situ awalnya saya contoh bagaimana ucapan lawak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya pelajari. Dan ternyata Allah itu memang akan selalu mendengar doa setiap umatnya, entah langsung, entah ditunda, entah diberi momen yang terbaik. Saya sangat sadar itu. Ternyata begitu saya masuk SD, saya itu udah mulai ngelawak tuh di acara kenaikan kelas, acara api unggun di pramuka. Ternyata itu melatih dan akhirnya orang yang pertama kali memanggil saya pelawak adalah ibu saya. Karena kalau dibilang waktu kecil kan ditimbang Bu ya. Anak ganteng, anak cantik. Saya ibu kecil bingung kalau dibilang ganteng kok aku bohongin anak sendiri gitu. Ya, akhirnya ibu saya adalah orang yang pertama kali memanggil saya pelawak. Saya itu dimotivasi sama ibu saya. Kalau mau jadi pelawak bangun pagi, sholat subuh, doa dan jadi pelawak. Ternyata memang benar kenyataan. Yang pertama adalah kita berdialog sama Allah. Yang kedua adalah ibu. Apapun yang kita inginkan, kalau ibu kita sudah merestui, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Nah ini salah satu hasil doa saya baru masuk ini. Dulu saya tuh biar bentuk kayak gini saya nekat Pak. Ya Allah kalau bisa saya punya istri yang tinggi, yang cantik, yang kalau kondangan di bawah standar, kalau di rumah juga bikin betah. Alhamdulillah, ternyata Allah juga mengabulkan. Karena sejak kecil saya terapkan, saya nggak mau punya istri yang biasa-biasa aja, harus cantik. Kenapa? Saya udah kayak gini, ntar anak saya kayak apa? Ternyata hasilnya lumayan Kak. Anak saya jauh-jauh lebih ganteng dari saya Pak. Standarnya lebih bagus dari saya. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir orang-orang yang sukses. Saya lihat Mbak Inul Daratista, ada yang tahu? Yang kayak gini. Soiman tahu? Kita jangan pernah melihat sekarang mereka yang sudah tinggal di gedung-gedung mewah, di rumah-rumah yang indah. Tapi bagaimana mereka menjalani proses itu berat. Mbak Inul untuk masuk Jakarta pernah dirampok di Jawa Timur, pernah nyanyi sepatunya harus diambil orang, jalan becek naik motor berdua Mas Adam. Kalau kita melihat sekarang yang ada cuma iri, tapi kalau kita lihat proses yang ada adalah motivasi diri kita. Soimah, ini kisah, boleh tanya Soimah. Soimah juga sering menyatakan di televisi, bagaimana saya itu tidak akan lupa dengan jasanya Cakur, Baby, Wendy, Narji. Kenapa? Soimah pertama kali datang ke Jakarta tidak ada uang untuk kontrak rumah atau sewa rumah atau sewa apartemen. Kita ada kantor Cakur. Di sana ada garasi yang tidak terpakai. Soimah dan suaminya selama berjuang 3 bulan di Jakarta tidur di garasinya Cakur. Sekarang kalau kita lihat Soimah seperti itu wajar, karena perjuangan dia itu sangat berat. Ini pengen sukses tapi pengennya 2 hari ngetok. Pengen 2 hari ngetok gampang Mas. Jangan pakai baju di jalan tol. Lagi harus mudik ramen. Nah, adik-adik kaitannya apa sih? Sekarang ini apa sih pengen? Adik-adik itu kalau pengen ngetok jauh lebih mudah di generasi saya. Pengen ngetok ada di tangan adik-adik. Handphone kalian itu adalah sekarang yang bisa menjadikan diri kalian mau jadi apa atau mengapain.
Bisnis sekarang basisnya online. Dulu kita kalau mau pesan apa-apa kan jauh, jalan sendiri atau pesan. Sekarang pengen gado-gado dengan gado-gado, pengen perubahan, pengen pindah tetap. Dalam waktu 5 menit nyampe Gojek antri. Nah begitu juga proses ngetop seorang. Wong Fajar set boy itu cuma nangis di handphone jadi artis. Ya kan? Ini adalah kesempatan peluang buat adik-adik generasi milenial. Kalau pengen kaya sekarang adik-adik itu tinggal gunakan handphone kalian. Mau bisnis lebih mudah, mau jadi artis lebih gampang, mau jadi YouTuber terkenal sekarang itu handphone juga udah banyak, handphone murah, handphone yang harga standar itu udah bisa ngedit. Adik-adik, sekarang saya punya YouTube, tolong dibuka YouTube saya itu namanya channelnya Abang Narji. Abang Narji itu channel YouTube-nya isinya tentang pertanian atau kehidupan rumah tangga saya dengan istri saya, tapi bukan yang settingan atau bercanda seperti apa. Saya ngobrol serius. Yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Jadi saya belajar Atta Halilintar, Ria Ricis dulu bukan punya peran artis, tidak punya. Dia dari keluarga model, keluarga bersinetron, tapi penghasilan mereka itu di atas 2 miliar dalam waktu 1 bulan. Dari endorsement, dari sponsor, dari AdSense YouTube. Kenapa? Berarti dia memang serius. Saya yakin dia awalnya tidak seperti itu, tapi karena konsisten, komitmen dengan apa yang dilakukan, akhirnya dia nonton. Ibu daripada bunuh, mendingan ibu main TikTok bro. Karena sekarang banyak mama jadi artis gara-gara TikTok, ya kan? Sekarang kita itu untuk menjadi populer lebih mudah. Cucunya bapak, bapak lebih sukses dari saya pak ya. Saya baru punya anak, bapak udah cucu. Bapak cucunya berapa pak? Belum. Anaknya 2. Bapak ya, istri? Istri 1 aja cukup. Mau nambah? Enggak. Makan aja nambah ya apa? Maaf. Nah adik-adik sekalian, ini adalah zaman yang memudahkan kita untuk menjadi orang populer itu lebih mudah daripada zaman saya. Dulu untuk menjadi pelawak ikut lombanya cuma ada di Taman Mini, adanya di Ancol, itu pun tidak ada setahun sekali, kadang-kadang 3 tahun sekali baru diadakan. Tapi sekarang untuk menjadi populer itu manfaatkan handphone, jangan cuma kita menjadi follower atau menjadi penonton. Cobalah kita yang menjadi aktor yang bisa memainkan dan orang bisa mengenal kita. Jadi dipahami nih sama sendirinya. Nah, tapi apa efeknya? Adik-adik sekalian, ini yang anak muda yang milenial ya, tolong kita kembangkan konten-konten yang islami, yang mendidik, dan setiap orang penonton tayangan kita itu ada nilai yang didapat. Adik-adik pengen jadi ustadz, sekarang banyak orang itu channel-channel dakwah yang dibuat sendiri, baik di TikTok, di Instagram, di YouTube. Itu kenapa? Berarti jangan memudahkan seseorang untuk menjual produknya di zaman ini. Nah itu sih. Jadi ada sekalian, jadikan momen ini, karena gini loh, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Raffi Ahmad sekarang sangat populer, penghasilan dia bisa 15M sebulan. Tapi itu ada masanya. Terus apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah 1, dalam hidup itu pandai-pandailah kita mengelola uang yang tadi sudah diceritakan sama Bapak Iso. Mengelola aset itu kayaknya lebih sulit daripada mendapatkan aset kalau menurut saya. Kita bekerja bisa menghasilkan uang, tapi uang yang kita sudah hasilkan itu bagaimana mengelolanya? Nah itulah PR buat kita. Makanya sekarang adik-adik sekalian, semoga dengan pertemuan sore hari ini adik-adik selalu memikirkan itu. Iya ya, ternyata sekarang untuk nonton lebih gampang, untuk populer lebih mudah. Dan mulai sekarang
ini mukanya kan ustadz banget ya. Bikin aja tayangan-tayangan TikTok tentang dakwah ringan, dakwah 1 menit, share ke teman-teman. Ini ada juga nih di sini kan cantik-cantik semua itu. Nah, bagaimana caranya cantik, Islami, hijab bisa memberikan edukasi, akhirnya banyak follower adik-adik. Ingat sekarang, iklan TV itu sekarang sudah mulai kalah dengan iklan-iklan yang masuk ke sosmed. TV mulai mengeluh setiap bulan penghasilan iklan turun karena iklan-iklan yang ditaruh sekarang itu lebih banyak ke sosmed. Sekarang kita kalau buka handphone aplikasi pasti yang keluar pertama iklan ya. Apapun juga keluarnya promo iklan. Kenapa? Itu berarti dunia bisnis akan lari ke handphone semuanya. Itu bukan perkataan saya. Pada tahun 96 pertama kali saya kuliah di IKIP Jakarta yang sekarang jadi UNJ, itu dosen filsafat saya itu bilang, waktu itu handphone masih handphone zaman dulu ya, handphone yang masih kalau geser sama mati, namanya kartunya GSM gitu kan, geser sedikit mati gitu kan. Ada ini nggak ngalamin kan, yang namanya GSM, terus seluler itu juga belum sempurna kayak sekarang, cuma bisa telepon tok, SMS juga belum ada. Itu dosen filsafat saya bilang, kalian mahasiswa semester 1 bersiaplah 15 tahun, 10 tahun yang akan datang semua bisnis kalian itu pindah ke tangan, karena ini adalah cikal bakal hidup semuanya akan di tangan. Saya pikir itu akan proses lama. Tahun 96 saya kuliah, begitu saya masuk mulai dunia entertain tahun 2000, semuanya sudah mulai berbasis di handphone. Itu ternyata kenapa? Itu prediksi seorang dokter filsafat saya, semuanya itu akan berubah di handphone. Dan saya yakin suatu hari semuanya itu, saya nggak tahu lah, mungkin suatu hari juga ada teknologi yang hati bisa langsung ke handphone kali ya. Jadi kita nggak perlu pakai keypad kali ya. Wah berat nih, katanya handphone langsung ting. Yang saya ngerti itu suatu hari ketemu teknologi, hati ketemu hati bisa langsung connect Pak. Jadi kita nggak bisa bohong sama orang Pak. Ih cantik banget sih. Ternyata bisa langsung klik. Nah itulah bersiapan dengan teknologi. Tolong ikuti semua zaman teknologi karena kita jangan sampai tertinggal oleh teknologi. Karena hasil penelitian masyarakat Indonesia itu dari sekian juta penduduknya 200 berapa sekarang? Itu hanya sebagai pengguna, tapi belum pernah menjadi pencipta. Ya mudah-mudahan generasi yang datang hari ini suatu bisa menciptakan aplikasi, bahkan bisa menciptakan sebuah teknologi baru. Terima kasih dari saya karena waktu ini sudah sore. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab dan dengan Bapak Haji Isro menanyakan apa juga terserah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantunnya keluar Bang. Hah? Pantunnya. Apa? Pantun. Oh, Bang Ian naik taksi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas sambutan dan perkenalannya dari Bang Narji. Untuk sesi berikutnya adalah lain-lain, barangkali ada yang ditanyakan. Monggo waktu kami persilahkan dari para semuanya yang karyawan Islam utama semua, barangkali ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Mungkin yang pertama, terima kasih sekali Pak Isro dan Bang Narji. Apa yang disampaikan betul-betul sangat menarik dan semoga bisa menginspirasi kita. Semoga kita yang satu grup ini tentunya harapannya semakin solid dan juga semakin besar. Ternyata, mohon maaf Pak Isro, apa yang disampaikan Pak Isro sudah sama dengan yang ada di spanduk ini, mahnya rezeki. Ini yang memprakarsai adalah istri saya tercinta, yang mana perkembangannya kalau saya melihat juga luar biasa, mahnya rezeki. Bahkan pada sore hari ini ternyata ada tamu kita dari Pemalang juga, ibu kita ya. Saya baru kenal lewat media sosial juga, baru ketemu ini.
alhamdulillah dua bidadari cantik ini mengembangkan wahan rezeki ini, dan sudah banyak yang betul-betul mendapatkan manfaat dari itu. Betul Ibu ya? Insya Allah nanti ada cindera mata dari istri tercinta untuk Ustadz dan untuk Bang Narji. Sudah pernah kenal belum ini Bang? Belum ya? Tapi memang sama Ustadz sama yang tadi Ustadz sampaikan. Maksudnya saya yang salah itu sama persis di sini. Ya semoga nanti bisa berkembang ya Ustadz, begitu ya. Itu mungkin sementara dari saya, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Untuk sesi-sesi foto nanti terakhir ya. Ada sesi foto-foto Bang ya. Yang ditanyakan mungkin yang masih jomblo-jomblo. Kok bisa? Alamannya memang beda. Oh gitu. Jomblo itu pakai parfum apa sih nggak wangi Pak? Ngobrol. Ya, ada. Mas. Kesabaran. Dua-duanya. Oh, ya, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Muhammad Belayadi. Sebelumnya terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bang Narji dan Pak Ustadz Isro. Saya mau bertanya, bagaimana cara Pak Ustadz dan Bang Narji itu menjadwalkan kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan? Karena kan tujuan yang besar itu berawal dari hal-hal kecil, benar toh Pak? Ya, itu kan biasanya hal-hal kecil apa yang dilakukan setiap hari yang bisa dicontoh kepada kita nanti, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya tak dulu ya. Iya. Tapi jelasin ya. Belum jelasin. Oh iya. Pertama bukan di situ Mas. Pertama kembali kepada hadis arba'in nomor pertama. Hadis arba'in nomor pertama apa Bang? Ada yang bisa? Aco? Ada? Oh ya. Masih itu. Masih. Aduh, tak kasih hadiah. Sini. Ya bukunya. Ya. Mas siapa namanya? Mas Raffi. Yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Arabnya dong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna amal binniyat likulli manawa wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya semua kelakuan itu tergantung niatnya. Kalau kita niatnya karena Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita niat karena orang yang kita tuju, maka niatnya bukan untuk Allah dan untuk orang yang dituju aja. Ya. Nah, Ini barangkali nanti kita baru kecil minta tambah sama Pak. Ya. Ya. Terima kasih ya. Iya. Mas, jadi sini ada satu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Ada Al-Qais itu ada orang cerdas. Orang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian. Oke, bahasanya. Dan dia mempersiapkan apa-apa amalan untuk menghadapi kematian. Ternyata ini diturunkan oleh Dale Carnegie. Dale Carnegie bilang orang sukses itu mulai kerjanya itu dari akhirnya. Mati akhir kan? Akhir. Maksudnya dia dari usaha. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, mulai tentukan tujuannya dulu. Tujuannya itu tujuan akhir maksudnya. Dan baru setelah itu lakukan di breakdown. So, jadi ketemu detik per detik apa yang kita lakukan. Udah. Jadi di situ. Dan ini umat muslim itu
itu di Ndoro sana. Ya. Innamal a'malu binniyat itu kan sebenarnya doa. Sesuatu yang belum kita punya kita minta kepada Allah itu namanya doa. Tapi doa ini harus dilakukan. Saya doanya gini hari ini. Apoteknya Pak Isro pada tahun 2035 itu ada 1000 cabang di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dan tepuk tangan. Nah, begitu 1000 cabang, kenapa 1000 cabang? Nah, itu di dalam lawan suatu itu ada istilah smart. Nanti kita bahas-bahas. Jadi ada tujuan itu smart. Di otak ini biar jangan bingung itu harus spesifik. Jadi misalnya saya tanya Mas, jadi kan 10 tahun lagi mau apa? Saya mau jadi orang kaya. Orang kaya itu di otak bisa dipahami nggak? Orang kaya itu enggak. Otaknya kaya itu gimana sih? Maka kata kaya itu harus diterjemahkan di satu benda yang spesifik. Contoh pada waktu saya dulu masih di Pati kelas 2 SMP habis ikut pelatihan Discovery dan membuat visi. Maka saya ngomong penghasilanku besok 100 juta setiap bulan. 100 juta itu lambang dari kaya kan? Lambang. Nah maka saya kepengen kaya itu dilambangkan kepada sesuatu yang spesifik. Nah hari ini saya spesifikkan tahun 2035 1000 cabang apotek. Saya spesifikkan. Spesifik. Sempatnya. M yang kedua itu measurable. 1000 cabang itu bisa diukur. Ya. Ada orang lain yang seperti itu enggak? Ada. Kimia Farma ada itu. K24 ada. Kan berarti saya mampu. Selagi dia makan nasi, saya makan nasi pasti mampu. Tapi di situ harus dimasukkan ke SMA. Ya, ini ada A-nya itu apa? Geri itu kita tuh berdamai dengan dirinya, gitu. Oh saya mampu deh. Kalau ini ukuran tadi measurable itu ukuran teoritis. Tapi ukuran teoritis harus masuk ke sini. Oh saya mampu. Nah, yang terakhir T itu ada timeline. Timeline itu waktunya kapan. Nah kita akan lupa. Si penting yang sukses tahunnya mau kapan. Nah ini nggak bisa begitu. Dan setelah itu baru kita ngomong. Kita baru melakukan. Dan setiap orang yang membeli jual. Saya lihat bola. Begitu lihat bola saya ngomongin. Apa sih motivasi di bola? Kenapa bola begitu indah? Karena bola ada gawangnya. Coba dalam kehidupan dalam sepak bola nggak ada gawangnya, kita tidak akan pernah mendapatkan orang sehebat Ronaldo atau Messi. Gitu. Demikian juga hidup. Kalau hidupannya Bapak Ibu tidak ada gawangnya, maka Bapak Ibu tidak kelihatan grade naiknya, kualitas pribadi. Gitu. Jadi tujuan itu menentukan kita kualitas apa. Itu ada tujuan. Jadi itu jawabannya. Cukup jelas. Dan umat Muslim tidak mempunyai tujuan yang besar. Itu kenapa kita ekonominya dijajah. Termasuk kemarin doa. Oh, doa yang berawal mampu. Doanya minta apa? Minta jadi guru. Coba sing apa namanya Malaysia karena doanya orang tuanya anak ya Allah, berilah aku anakku menciptakan lapangan kerja. Dia membuka lapangan kerja sampai dari Indonesia lagi ke sana. Tapi karena Indonesia mintanya orang bisa minta jadi pekerja, ya Allah kasih kerjanya di Malaysia gitu. Semuanya begitu. Itu ya. Sudah jelas? Jelas. Mau apa sih? Ya singkat saja Mas, manusia bisa berdasarkan penelitian, manusia itu bisa tanpa makan dalam waktu seminggu, sebulan, bisa hidup tanpa air bertahan sampai 3 hari. Tapi manusia itu tidak bisa hidup tanpa sedikit pun cita-cita dan perencanaan. Saya itu tadi saya bangun tidur. Bangun tidur itu anak
anak saya sering sampai ngegodain saya. Ayah ntar pasti bangun tidur ngomong gini, bangun sholat mandi olahraga sebentar mau pergi ngedit ntar ini. Nah, karena itu saya sering nggak sengaja saya ucapkan perencanaan saya dalam satu hari. Tanya istri saya, itu saya sudah bangun tidur selalu habis ini tertunda. Kenapa? Hal kecil pun di rumah harus kita rencanakan. Jadi kenapa? Jangan sampai ada waktu yang terbuang sedikit pun. Makanya kadang-kadang waktu saya terbuang itu kalau mau kondangan mas, saya udah rapi, udah ini siap kondangan, istri saya make upnya 40 menit. Nah itu dia, daripada waktu terbuang, saya selalu bilang, enggak duluan mandi ya, enggak make up, kalau udah mau selesai kabarin ayah. Mendingan ayah ke base camp dulu, ke tempat saya ngedit segala macam. Dalam waktu setengah jam waktu gini itu waktu nggak terbuang buat saya. Atau saya ngasih perencanaan ngedit ini, besok tayangan kita ini di YouTube, besok kita syuting di sini nih. Gitu tiap hari udah rapi enggak? Udah. Saya pamit ini 5 menit, pakai baju 5 menit, beres berangkat. Kayak gitu. Itu contoh Bapak. Istri make up aja, waktunya bisa kita manfaatkan. Ya, kayak gitu ya. Jadi manfaatkanlah waktu itu. Terima kasih. Demikian dari saya. Berdoa dulu ya. Ya benar berdoa. Biar dari kami, mudah-mudahan engkau memberikan kesadaran pada kami bahwa kami berjuang untuk memenangkan. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan CV sahabat utama ini memberikan saja bulan seterusnya. Ya Allah ya Rabbi, Rabbana atina fid dunya hasanah amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada sore hari ini, acara halal bihalal 1444 Hijriah sudah selesai. Apa yang telah disampaikan tadi mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Saya selaku pembawa acara, apabila banyak kekurangan atau ada kata-kata yang kurang pas di hati Bapak Ibu semuanya, saya selaku pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izinnya Bapak Ibu semua. Jadi sebelum bubar semua ya, kalau ditutup kan nanti pada bubar ya. Kita ada satu kenang-kenangan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat karena beliau akan meniti karir yang lebih baik lagi ya, untuk kebermanfaatan lebih luas ya. Insya Allah buku ini semoga nanti bisa menjadikan warna lebih bijak lagi, lebih mengayomi gitu ya, lebih bisa turun garis kebenaran seperti tadi sudah disampaikan. Saya akan memberikan ada kenang-kenangan untuk Bapak Narji dan juga ada Bapak Islam ya. Jadi mohon izinnya mari kita. Ya, kami dari tim Manet Rezeki Pekalongan Raya, itu berarti dari Batang sampai Pemalang juga Pak, maksudnya. Ya. Oh iya. Mas Tony minta tolong, Mas Tony difotokan sama di
dimatikan dulu apa gimana? Oh, boleh. Siap. Tutupan. Pak Isra ikut juga foto. Satu, dua,